Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 495, Teknik Pencair Racun Jahat Iblis Hijau. Itu adalah teknik pencairan racun jahat setan hijau. Patriark Setan Hijau benar-benar berhasil mengolah teknik ini. Para ahli di sekitarnya menjadi pucat saat melihat ini, termasuk Patriark Chuck dan Aokun. Teknik pencairan racun jahat setan hijau. Ini adalah keterampilan paling unik dari suku setan hijau, juga puncak keterampilan racun di seluruh dunia roh bela diri. Keberhasilan dalam mengolah keterampilan ini memungkinkan seseorang untuk mengubah seluruh tubuhnya menjadi cairan beracun yang sangat beracun. Kontak sekecil apapun dengan cairan beracun ini akan merusak tubuh ahli Saint Realm Ordo ke-10 hingga tak bernyawa. Lebih jauh lagi, setelah berubah menjadi makhluk cair, kultivator tidak mengalami kerusakan apapun dari serangan fisik seperti tinju atau telapak tangan, dan senjata ilahi apapun tidak dapat membunuh mereka. Itu hampir menjadi tak terkalahkan. Konon, pada zaman dahulu kala, Dewa Binatang bertempur selama sehari semalam dengan leluhur suku setan hijau yang berhasil mengolah teknik pencair racun jahat setan hijau ini. Pada akhirnya, karena kehabisan tenaga, Patriark suku setan hijau tidak dapat mempertahankan wujud cairnya dan terpaksa kembali ke tubuh aslinya, yang memungkinkan Dewa Binatang pertama mengalahkannya. Akan tetapi, dalam ribuan tahun berikutnya, sejak Patriark pertama suku setan hijau berhasil membudidayakan teknik pencair racun jahat setan hijau ini, tidak ada Patriark suku setan hijau lain yang mampu melakukannya. Tidak seorang pun menyangka Maisiu akan mampu melakukan hal itu. Setelah puluhan ribu tahun, teknik pencairan racun jahat setan hijau muncul kembali. Tuan Dewa Binatang, berhati-hatilah. Aokun berteriak memperingatkan. Pada titik ini, genangan cairan yang berubah menjadi Maisiu berusaha melilit Huang Xiaolong. Kemanapun cairan racun itu mengalir, ruang itu sendiri benar-benar berdesis dengan asap hijau, racun ini bahkan dapat merusak ruang. Racun itu berada di luar imajinasi siapapun. Saat semua orang menyaksikan dengan napas tertahan ketika cairan racun hijau mendekati Huang Xiaolong, hanya beberapa milimeter dari tubuhnya, dia mengangkat telapak tangan dan melambaikannya pelan ke depan. Telapak tangan pengikat dewa. Beberapa cincin emas mengembang dari telapak tangan Huang Xiaolong, menghentikan gerakan cairan racun. Cairan racun itu tertahan di udara. Berikutnya, percikan lembut api saripati sejati menari-nari di telapak tangannya sebelum terbang keluar, membentang menjadi lapisan api tipis saat melilit genangan cairan beracun yang mengambang. Hahaha, Huang Xiaolong, kau pikir api kecilmu ini bisa melukaiku? Tawa kemenangan terdengar dari kolam cairan racun Maisiu, aku sudah bertahan sejak aku berhasil mengolah teknik pencair racun jahat setan hijau, semuanya hanya untuk hari ini. Saya adalah pakar nomor 1 di benua 10 arah. Setelah aku membunuhmu, aku akan mendapatkan tongkat Dewa Binatang dan menyatu dengan kekuatan Dewa Binatang, maka aku tidak akan tertandingi di bawah langit. Perkataan Maisiu bergema di seluruh sudut alun-alun. Huang Xiaolong melontarkan seringai sinis saat dia menyaksikan api esensi sejati akhirnya membungkus genangan cairan beracun. Tawa kemenangan Maisiu tiba-tiba terhenti, tercekat di tenggorokannya seolah-olah dia baru saja melihat hal yang paling mengerikan. Tidak mungkin. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin? Teriakannya yang ketakutan terdengar tajam, terus berlanjut selama beberapa saat. Kejadian yang tidak dapat dijelaskan ini membingungkan semua orang yang hadir saat mereka menyaksikan dengan takjub pemandangan di depan mereka. Terbungkus dalam lapisan api, kumpulan racun yang merupakan Maisiu mulai berjuang keras saat suara letupan teredam terdengar berulang-ulang. Untaian kabut energi hijau menguap, menyebar di udara. Genangan cairan hijau beracun itu terus mengecil, disertai dengan lolongan kesakitan Maisiu yang tak henti-hentinya, membuat bulu kuduk para ahli merinding mendengarnya. Huang Xiaolong, aku mohon padamu, ampuni aku, suku iblis hijau bersedia tunduk padamu. Maisiu memohon belas kasihan di antara lolongan kesakitan. Huang Xiaolong tidak tergerak. Mengabaikan permohonan Maisiu, ia meningkatkan energi yang disalurkan ke api esensi sejati dari dantiannya. Api esensi sejati menari riang saat terus menggoda genangan cairan beracun. Jangan bunuh aku, ratap Maisiu. Patriark. Para ahli dari suku iblis hijau tampak pucat dan cemas seperti semut di wajan panas, tetapi saat mereka baru saja melangkah maju, Aokun dan sekelompok manusia binatang dan ahli binatang iblis memaksa mereka mundur. Kenapa kalian tidak menyerang? Maisiu berteriak pada para leluhur lainnya, semuanya serang bersama, bunuh Huang Xiaolong dan kalian akan memiliki secercah harapan, kalau tidak ada yang bisa melarikan diri jika Huang Xiaolong membunuh kita satu persatu. Para leluhur yang terkejut itu terbangun dari keterkejutan mereka atas peringatan Maisiu. Masing-masing dari mereka menghunus senjata mereka dengan tegas, memperlihatkan jurus terkuat mereka dalam menyerang Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tetap tidak gentar dan tidak menghindar saat ia menyaksikan 44 ketua alam suci mengeroyoknya sekaligus, dan ia terus memutar energi dari dantiannya dengan kecepatan yang lebih cepat. Dalam waktu sesingkat itu, serangan ke-44 patriark hendak mengenai Huang Xiaolong.
Ribuan bayangan pedang, golok, tinju, dan telapak tangan menyerang Huang Xiaolong. Zeng! Suara dentingan tajam berdesir di udara. Serangan pedang dan golok itu terdengar seperti menghantam baja suci yang paling keras, mengeluarkan gema benturan yang tajam dengan percikan api acak yang meledak di sana-sini. Kemudian, di depan mata penonton yang berada agak jauh, ke-44 patriark itu terlempar kembali. Senjata di tangan mereka terlempar, entah terlempar tinggi ke langit atau tertancap di tanah. Beberapa bahkan terbang ke arah kerumunan. Puff! Para leluhur yang lemah memuntahkan darah saat mereka jatuh ke tanah. Selama itu, Huang Xiaolong berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak. Di kulitnya yang terbuka, tidak ada apa-apa selain beberapa tanda putih. Tanda-tanda itu bahkan tidak menembus kulitnya. Mulut para ahli mengering, merasa seolah-olah tenggorokan mereka menempel di langit-langit mulut mereka. Meski tenang, keterkejutan tampak jelas di mata orang-orang ini. Apakah ini masih manusia? Untuk menahan beberapa lusin serangan terkuat dari para ahli alam Sein tingkat tinggi di saat yang sama, namun tetap tidak terluka. Belum lagi, mereka bahkan tidak menguras setetes darah pun dari Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tidak menunjukkan sedikit pun emosi saat tangan kanannya membuat gerakan mencengkeram, dan teriakan Mei Xiu yang mengerikan mengguncang alun-alun. Ketika teriakan itu berhenti, api esensi sejati telah menguapkan setiap tetes terakhir dari cairan hijau beracun itu. Tahun itu ketika Huang Xiaolong menerobos ke alam Sein, api esensi sejatinya menjadi cukup kuat untuk membakar bahkan Poison Core Scarab. Selama bertahun-tahun, api esensi sejatinya telah berevolusi dan meningkat berkali-kali lipat, dan meskipun teknik pencair racun jahat setan hijau sangat beracun, ia masih tidak dapat menahan api esensi sejati Huang Xiaolong. Setelah berhadapan dengan leluhur suku setan hijau, target Huang Xiaolong berikutnya adalah leluhur suku tengkorak. Kali ini, ia harus membunuh beberapa orang untuk menciptakan pencegahan. Dan beberapa orang ini tidak lain adalah mereka yang berkolusi dengan Dewa Templar, Kultus Dewa Kosmos, dan Kota Dosa untuk membujuk suku dan leluhur klan lain untuk mengepungnya, total 9 orang, termasuk Kaisar Laut Thunder dan leluhur suku setan hijau Mei Xiu. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa putus asanya Patriark suku setan hijau memohon, dia ditakdirkan untuk mati. Patriark suku skeleton menjadi pucat pasi saat melihat Huang Xiaolong mendekatinya selangkah demi selangkah. Setelah tanpa sadar mundur selangkah, dia tiba-tiba menerjang maju. Makam pemakaman iblis. Aura kematian yang melonjak keluar dari skeleton patriark, berubah menjadi peti mati besar di belakangnya yang melesat maju, menghantam Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mendengus jijik saat 1000 lengan terjulur seperti ekor burung merak dari punggungnya. Tinju ilahi kekosongan besar. 1000 lengan. 1000 tinju ilahi kekosongan besar. Gemuruh gelombang-gelombang. Ledakan dahsyat mengakibatkan gempa hebat di alun-alun. Peti mati raksasa itu bagaikan gelembung yang ditarik ke dalam badai, meledak dalam sekejap. Ribuan tinju ilahi kekosongan besar menghantam patriark suku skeleton, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dengan lambaian tangannya, Huang Xiaolong mengumpulkan potongan-potongan darah dan daging yang berterbangan itu, dan bahkan jiwanya, mengirim semuanya ke pagoda harta karun linglong untuk ditelan oleh kumbang mayat racun dan bendera setan dan hantu. Selanjutnya, Huang Xiaolong menghabisi 6 orang yang tersisa satu persatu hanya dengan satu gerakan. Setelah semuanya selesai, Huang Xiaolong berjalan menuju Kaisar Laut Thunder, yang sedang berbaring di tepi alun-alun. Sebelumnya, meskipun Huang Xiaolong telah menghancurkan penghalang pelindung Dewa Lautnya, dia belum membunuhnya. Dia hanya membiarkannya pingsan. Berhenti di samping Kaisar Laut Thunder, Huang Xiaolong mengarahkan jarinya di antara alisnya. Kekuatan itu menembus lubang seukuran jari di dahi Thunder, langsung membangunkan pria yang tak sadarkan diri itu. Melihat Huang Xiaolong saat dia membuka matanya, ada kemarahan dan ketakutan di matanya, tetapi meskipun begitu, Thunder masih mengancam dengan keberanian palsu, Huang Xiaolong, kami 46 patriark yang bergandengan tangan pasti akan membunuhmu. Tepat setelah omannya, dia merasa bahwa suasana di sekitarnya sedikit aneh. Matanya berputar untuk mengamati sekelilingnya dan apa yang dilihatnya membuatnya linglung. Berbaring berserakan di tanah, sama seperti dirinya, adalah para leluhur lainnya, masing-masing dalam postur yang unik. Hanya saja, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar berdiri. Mulut Kaisar Laut Thunder terbuka dan tertutup, namun tidak ada kata yang keluar, seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya.